Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat siang kepada Ibu Christine dan juga teman-teman yang sedang mengikuti pembelajaran ekonomi kali ini. Nah, jadi kali ini kami dari kelompok 5 dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan bagian 5 dari bab kali ini, yaitu tentang sistem upah. Nah, sebelum kami masuk dalam pembelajaran, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ataya. Perkenalkan, nama saya Ataya Zara Putrinda, absen 3. Nama saya Aimane Dasni, absen 4. Saya Krusyita Genetiva dari absen 6. Fiza Dristi dari absen 11. Saya Iza Ananda dari absen 14. Dan saya Regina Aulia dari absen 30. Oke, jadi cara kita udah kenalan, kita langsung aja masuk ke selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke definisi asli dari sistem upah sendiri itu, teman-teman ada yang tahu nggak contoh sistem upah yang ada di SMA 81 Jakarta? Ada yang tahu? Apa tuh? Oke, jadi kita cari tahu langsung aja. Nah, ini adalah contoh dari sistem upah di papan 1. Contohnya itu apa? Yaitu ada di program kerja pengurus OSIS, yaitu program HUTS. Nah, di program HUTS ini kan teman-teman tahu sebuah line clothing yang menciptakan baju-baju dari desain program itu sendiri yang membutuhkan siswa-siswa untuk mendesainnya juga menjualnya. Nah, untuk siswa-siswa yang mendesain atau menjualnya akan diberi benefit atau upah sebesar 20% dari penjualan baju-baju itu sendiri. Nah, kita akan lanjut ke definisi asli yang akan dibawakan oleh Faiza. Yang pertama adalah definisi upah. Upah adalah hak yang diterima buruh atau tenaga kerja dalam bentuk satuan uang atas tenaga maupun keahlian yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah tujuan upah. Yang pertama adalah menarik para pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, mempertahankan pekerja terbaik agar tetap bekerja di suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah memotivasi pekerja tersebut dalam bekerja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk sistem upah. Jadi bentuk-bentuk sistem upah itu ada 3. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Yang kedua, sistem upah menurut hasil. Dan sistem upah menurut insentif. Nah, yang pertama, apa itu sistem upah menurut waktu? Jadi, sistem upah yang menentukan besar kecilnya upah yang dibayarkan sesuai dengan waktu kerja para pekerjanya. Kelebihan dari sistem upah ini adalah kualitas produk bisa terjaga dan pekerja memiliki jaminan untuk mendapatkan upah. Sedangkan kekurangannya adalah pekerja yang memiliki motivasi tinggi untuk menghasilkan lebih akan kecewa dan produksi bisa berjalan lambat karena kurangnya motivasi pekerja. Selanjutnya, sistem upah yang kedua adalah sistem upah menurut hasil, yaitu menentukan besar kecil upah yang dibayarkan sesuai dengan hasil yang diproduksi. Kelebihannya adalah pekerja akan termotivasi untuk memberikan etos kerja yang tinggi dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Sedangkan kekurangannya adalah pekerja lebih mementingkan kuantitas bukan kualitas dan akan ada kesenjangan upah antar para pekerja. Yang terakhir adalah sistem upah menurut insentif, yaitu pekerja akan dibayar sesuai dengan lamanya mereka bekerja, unit yang mereka hasilkan, dan insentif atau tambahan upah yang jumlahnya tergantung dengan keterampilan kerja dan prestasi pegawainya. Kelebihannya yaitu pekerja dan perusahaan sama-sama mendapatkan keuntungan dari gabungan sistem waktu dan hasil. Sedangkan kekurangannya adalah perhitungan upah yang cukup kompleks, sehingga perusahaan membutuhkan staf keuangan dan administrasi. Oke, jadi selanjutnya adalah sistem upah yang dipakai di Indonesia. Boleh selanjutnya? Nah, jadi pertama sistem upah yang dipakai di Indonesia itu seperti sistem-sistem yang pada umumnya yaitu sistem upah satuan waktu. Maksudnya itu satuan waktu apa? Ya, jadi satuan waktu ini dibagi bisa melalui harian hitungannya atau mingguan atau bisa bulanan. Nah,
dari jumlah waktu yang dipakai untuk bekerja itu dihitung lalu dibayar. Nah, contoh dari sistem upah satuan waktu ini seperti misalkan saya bekerja 6 hari di suatu perusahaan. Nah, di suatu perusahaan itu satu harinya dibayar 30.000, berarti saya memiliki gaji 180.000. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah sistem upah satuan hasil. Nah, kalau sistem upah satuan hasil ini contohnya seperti di konveksi. Misalkan kita di konveksi sebagai pekerja yang menjahit baju. Nah, setelah kita selesai melakukan suatu pekerjaan, dihitung ada berapa baju yang telah kita selesaikan. Misalkan dari satu bajunya dihitung hasil kerjanya itu 2.000. Misalkan kita sudah mengerjakan 18 buah baju, berarti gaji yang akan kita terima adalah 36.000. Selanjutnya adalah sistem upah borongan. Nah, maksud dari sistem upah borongan ini seperti apa? Nah, sistem upah ini adalah upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu, melainkan harus dikejarkan atau per proyek. Nah, jadi maksudnya itu seperti konsultan-konsultan atau kuli. Jadi kita dihitungnya itu sebagai satu proyek bangunan, setelah selesai baru dihitung berapa dari gaji-gaji yang akan diterima di satu proyek tersebut. Selanjutnya ada upah dengan sistem mitra usaha. Nah, pada sistem ini, pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. Saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan tetapi organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Contohnya, setiap pegawai diberikan bagian saham perusahaan yang akan diterima berdasarkan prestasinya. Terus selanjutnya ada upah dengan sistem bonus. Upah dengan sistem ini merupakan tambahan upah yang diterima pekerja selain upah tetap, bertujuan untuk memotivasi pekerja agar bekerja lebih keras yang berdampak pada keuntungan perusahaan. Contohnya, seorang tenaga penjual memperoleh gaji 1.800.000 per bulan dan mendapatkan bonus sebesar 500.000. Jadi total upah yang diterima menjadi 2.300.000 per bulan. Nah, di Indonesia, pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayar perusahaan dengan mempertimbangkan komponen kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Penetapan upah minimum di tiap-tiap daerah akan berbeda. Faktor penyebabnya antara lain perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, serta struktur ekonomi dan kinerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian faktor yang mempengaruhi sistem upah. Yang pertama itu ada kondisi pasar tenaga, yaitu jabatan yang memiliki tenaga kerja terbatas dan membutuhkan pekerja yang memiliki kecakapan khusus, dan jabatan yang memerlukan tenaga kerja banyak biasanya cenderung diberikan upah terendah. Nah, maksud dari kalimat di atas itu, jadi dalam suatu perusahaan itu biasanya memang terdapat suatu posisi atau jabatan yang memang memerlukan tenaga kerja khusus, yang memiliki kemampuan yang khusus juga, dan biasanya posisi seperti ini tuh memiliki slot yang terbatas. Nah, otomatis jabatan seperti ini akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan jabatan yang lebih rendah dengan slot yang lebih banyak dan juga tidak memerlukan kemampuan khusus. Untuk yang kedua, ada peraturan pemerintah. Nah, jadi di Indonesia ini terdapat peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem upah, yaitu pasal 88 sampai dengan 101 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2003. Peraturan ini menjelaskan tentang upah minimum yang secara berkala direvisi oleh pemerintah, termasuk provinsi dan kota atau kabupaten. Selanjutnya, yang ketiga ada komponen biaya hidup di suatu wilayah. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, sistem upah ini juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal kita juga nih. Nah, jadi sudah otomatis orang yang memiliki kehidupan di kota akan memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja di desa, dikarenakan di kota ini biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan di desa. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ataya. Saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu tingkat persaingan.
Maksudnya itu adalah perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerjanya harus memperhatikan perusahaan lain dalam bidang yang sama mengenai pemberian upah. Lalu pada yang kelima adalah kemampuan membayar, yaitu gaji atau upah yang diberikan merupakan salah satu bagian produksi yang harus dihitung oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, struktur gaji suatu perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Lalu yang terakhir adalah kesepakatan kerja. Maksudnya adalah keberadaan pekerja memungkinkan adanya perundingan mengenai struktur upah pada perusahaan yang tidak memiliki pekerja. Kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan lain pun juga mempengaruhi upah, karena mereka harus bersaing mendapatkan jasa dari pekerja berkualitas. Oke, jadi kita sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan sudah menonton video ini sampai habis. Jadi, sistem upah kita seperti itu bisa disimpulkan oleh teman-teman. Kalau mau, bisa dirangkum juga untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.